Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran program studi ilmu keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Ati Surya, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini akan menjelaskan tentang mata kuliah filsafat teori keperawatan dengan topik perkembangan sejarah keperawatan. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan keperawatan di dunia dan bagaimana lahirnya sejarah perkembangan keperawatan di dunia. Seperti kita ketahui, sejarah perkembangan keperawatan di dunia diawali dari masa purbakala, masa primitive culture atau masa keagamaan. Kemudian awal Masehi, kita dapat lihat pada awal Masehi perkembangannya abad ke-17 sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, setelah tahun 1950 sampai dengan sekarang. Perkembangan keperawatan pada zaman purbakala dimulai dari naluri manusia untuk merawat dirinya sendiri, sehingga dia bisa merawat orang lain yang terdekat. Naluri merawat diri seorang ibu atau mother instinct. Pada saat ini, masyarakat percaya adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, dikenal dengan animisme. Meyakini bahwa sakitnya seseorang disebabkan oleh kekuatan alam, pengaruh gaib, batu-batuan, dan pohon-pohon ataupun gunung-gunung yang tinggi serta keyakinan bergeser pada dewa. Munculnya penyakit disebabkan karena kemarahan dewa. Fenomena sejarah menunjukkan bahwa adanya peninggalan-peninggalan Mesir dan Cina dengan adanya kuil-kuil, tempat pemujaan untuk membentak kesembuhan daripada penyakit. Kemudian berkembang lagi, muncullah kelompok-kelompok perempuan-perempuan tua dan janda-janda yang membantu pendeta merawat orang sakit. Kelompok yang memberikan kasih sayang dalam hidupnya ditunjukkan dengan merawat sakit orang sakit. Kemudian berawal dari situlah berkembang ilmu keperawatan. Pada zaman ini, keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual. Penyakit disebabkan karena kutukan, dosa dari Tuhan. Pada zaman ini, pengobatan dilakukan di tempat-tempat ibadah. Kemudian orang-orang yang mengobati dikenal sebagai tabib, perawat dianggap sebagai budak atau yang membantu pemimpin agama atau tabib untuk mengobati pasien. Penyebaran agama sangat mempengaruhi perkembangan peradaban keperawatan dan peradaban manusia. Hal tersebut berdampak positif terhadap keperawatan. Kemudian perkembangan keperawatan pada awal Masehi diawali dengan berkembangnya agama Kristen. Kemudian keperawatan akan mengalami kemajuan yang pesat pada saat ini. Pada saat ini masa pemerintahan Lord Konstantinta mendirikan synodium atau hospice atau tempat penampungan orang-orang sakit yang membutuhkan pelayanan daripada keperawatan atau pertolongan pertama. Pada zaman ini didirikan rumah-rumah sakit. Nah, di zaman Roma yaitu monastic hospital mulai didirikan. Pada pertengahan abad ke-6 Masehi, agama Islam mulai berkembang. Dipengaruhi dengan perkembangan agama Islam di dunia keperawatan, tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-7 Masehi, ilmu pengetahuan tentang ilmu pasti, ilmu kimia, obat-obatan mengalami kemajuan pesat di Jazirah Arab. Pada masa itu mulai muncul prinsip dasar merawat kesehatan seperti pentingnya menjaga kebersihan diri, kemudian kebersihan makanan dan lingkungan. Tokoh keperawatan yang terkenal pada masa itu adalah tokoh Rufaidah. Perkembangan keperawatan pada selanjutnya adalah dengan adanya orientasi struktur masyarakat mengalami perubahan pada awal abad ke-17 dari orientasi kepada agama beralih pada kekuasaan, seperti terjadinya perang, eksplorasi kekayaan alam, kolonialisme. Pada saat itu terjadi kemunduran
di dalam perkembangan keperawatan. Gereja dan tempat-tempat ibadah ditutup. Kemudian dampaknya berdampak kepada tenaga perawat yang ada di sana berkurang secara drastis. Namun, kebutuhan orang sakit untuk segera mendapatkan pertolongan itu terus meningkat. Akibatnya, kita menggunakan atau perawat digunakan adalah perawat perempuan tunawisma yang dijadikan sebagai perawat. Keperawatan mulai berkembang lagi dengan adanya perang salib untuk menolong korban perang. Dibutuhkan banyak tenaga keperawatan pada saat itu, termasuk tenaga sukarela sebagai perawat. Mereka terdiri pada anggota-anggota kelompok agama atau perempuan yang ikut suaminya berperang. Kemudian juga tentara yang bertugas merangkap sebagai perawat ada juga di sana terjadi perkembangannya. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, dikenal seorang tokoh yang bernama Florence Nightingale, merupakan tokoh pembaharu dalam keperawatan. Selama Perang Dunia Kedua, perawat bekerja lebih dekat di garis pertempuran. Para perawat bekerja dalam kondisi yang keras pada saat itu. Jumlah perawat perempuan semakin meningkat secara signifikan selama perang. Peran perawat menjadi lebih penting. Pada tahun 1941, Korps Perawat Angkatan Darat mengalami kekurangan tenaga perawat. Pada saat itu diperlukan perawat yang banyak menjadi sukarelawan untuk bertugas. Pada kondisi ini bertambah ledakan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya adalah di bidang kedokteran dan teknologi. Tren ini memperluas peran keperawatan untuk melakukan praktik di berbagai rangkaian layanan. Perawat dan rumah sakit sangat berikatan erat, terutama rumah sakit darurat memainkan peranan penting di dalam perkembangan peran keperawatan, karena di sana peran-peran daripada rumah sakit lapangan beroperasi untuk menyelamatkan nyawa-nyawa daripada pasien-pasien. Pada saat ini tokoh Florence Nightingale sebagai pelopor keperawatan modern yang sebetulnya adalah dia merupakan seorang perawat juga penulis dan ahli statistik, ditunjuk oleh negara Inggris untuk menata asuhan keperawatan di rumah sakit militer di Turki. Hal tersebut memberi peluang bagi Florence untuk meraih prestasi meningkatkan status perawat. Florence dijuluki dengan The Lady of the Lamb. Perkembangan dengan adanya Florence ini membuka jalan bagi jalan perkembangan ilmu keperawatan. Karena apa? Karena di zaman tersebut Nightingale mendapatkan beberapa pendidikan sekolah. Di antaranya adalah dia mampu menguasai 3 bahasa sekaligus, Prancis, Jerman, dan Italia. Pada usia 31 tahun dia mengikuti kursus pendidikan perawat di Italia, kemudian juga mendapat pendidikan kursus di Paris. Setelah mengenyam ilmu pendidikan kembali, dia kembali ke Inggris. Pada saat perang Krim di Rusia, Nightingale kemudian dia bersama-sama dengan 38 perawat lainnya dikirim untuk membantu korban akibat perang. Sejak saat itulah terjadi perubahan besar dan perubahan pesat di dalam bidang keperawatan. Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan terhadap rumah sakit dan kiat-kiat pemberian pelayanan keperawatan. Sekembalinya Nightingale ke London, dia kemudian mengembangkan dan mendapatkan banyak apresiasi dari tokoh masyarakat. Membangun sekolah-sekolah perawatan khusus untuk perempuan yang sekolah yang pertama itu didirikan di lingkungan rumah sakit. Rumah sakitnya kita kenal dengan nama Rumah Sakit St. Thomas Hospital di London. Dunia kesehatan pada saat itu menyambut baik pembukaan sekolah perawat tersebut. Pada tahun 1860 dia juga menulis buku yang berjudul Notes on Nursing, buku setebal 136 halaman. Itu menjadi acuan di dalam penyusunan kurikulum sekolah yang didirikan oleh Nightingale. Lahirnya PBB menggantikan lahirnya posisi LBB, sehingga di sini perkembangan keperawatan semakin berkembang, perekonomian dunia mengalami kekacauan dan Amerika muncul sebagai negara kreditor. Jerman, Jepang juga muncul sebagai negara-negara kreditor dan negara industri, dan mulai diperkenalkan penerapan teknologi modern.
Kemudian timbulnya penyakit karena perang merupakan tantangan baru bagi perawat, tetapi perawat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut untuk memberikan layanan terhadap kesehatan masyarakat. Pada masa pasca Perang Dunia Kedua, perawat bekerja di dalam kondisi evakuasi atau rantai evakuasi yang ditetapkan oleh Departemen Medis Angkatan Darat selama perang. Perawat bertugas di rumah sakit lapangan yang dikenal dengan rumah sakit evakuasi, bisa terjadi di kereta rumah sakit, bisa di kapal rumah sakit, bisa juga di penerbangan rumah sakit. Kemudian Perang Dunia Kedua ini merupakan peristiwa yang penting di dalam sejarah bagi keperawatan. Kenapa? Karena di sana mulai berkembang pemanfaatan antibiotik, asepsis, kemudian perbankan darah yang merupakan praktik keperawatan yang sangat maju pada era ini. Program gelar keperawatan mulai didirikan di universitas-universitas seluruh dunia, dan setelah Perang Dunia Kedua, peluang profesional keperawatan di angkatan bersenjata mulai juga meluas setelah Perang Dunia Kedua, khususnya di Amerika Serikat dan di Britania Raya. Khusus juga untuk tenaga kerja yang dipekerjakan lebih beragam. Perawat juga banyak, dan perawat bergabung juga dengan angkatan bersenjata. Dia juga menerima pangkat, tunjangan, promosi, dan pelatihan-pelatihan. Ketika Korps Perawat Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat didirikan, perawat menjadi lebih mandiri dan terdidik setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan di dalam bidang keperawatan secara pesat bisa berkembang terjadi di Amerika Serikat. Perkembangan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang ilmu kesehatan. Jumlah penduduk semakin meningkat, masalah baru juga di dalam bidang kesehatan juga semakin banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin meningkat, terutama yang menyangkut ilmu kesehatan. Upaya menjadi lebih aktif, lebih kreatif. Upaya kuratif, promotif, dan preventif berkembang di dalam ilmu pendidikan keperawatan. Kemudian juga ilmu keperawatan juga mulai dikembangkan secara profesional. Setelah tahun 1950, perkembangan keperawatan profesional dalam bidang pendidikan mulai berjalan. Di sana mulai berkembang pada tingkat sarjana atau bachelor, kemudian juga sama dengan tingkat master. Pada saat ini dikenal empat proses hal pokok di dalam keperawatan: nursing at the patient, nursing to the patient, nursing for the patient, dan nursing with the patient. Pada tahun 1967 dihasilkan langkah pemecahan masalah dalam keperawatan yang dikenal dengan proses keperawatan, meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi. Tahun 1973, International Council of Nursing atau IICN menghasilkan pengertian keperawatan. Keperawatan merupakan fungsi yang unik yang bisa menolong seorang yang sakit atau sehat dalam usaha menjaga kesehatan, atau dia merupakan ikut serta dalam proses penyembuhan pasien yang menghadapi sikratul maut atau dengan tenang dan melakukan upaya memandirikan pasien. Sehingga dari perkembangan keperawatan di dunia, maka diperoleh hakikat keperawatan di dunia, diyakini bahwa keperawatan merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian integral daripada pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Terbentuk pelayanan biopsikososial spiritual secara komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit, mencakup seluruh proses kehidupan manusia dari mulai yang sehat sampai dengan kematian. Kegiatan keperawatan merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan. Wujud bantuan yang diberikan merupakan bantuan untuk fungsi hidup sehari-hari secara optimal maupun secara normal pada setiap individu yang sehat maupun yang sakit, individu dengan keterbatasan atau individu dengan ketidakmampuan tertentu untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari karena kelemahan fisik, kelemahan mental,
kurangnya kemauan maupun kurangnya pengetahuan. Bagaimana dengan perkembangan keperawatan di Indonesia? Perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai sebelum kemerdekaan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa tersebut perawat berasal dari penduduk pribumi, kemudian dibantu menjadi seorang penjaga orang sakit. Kemudian pada masa ini berkembang adalah yang berkembang dinas kesehatan tentara, yang merupakan dinas kesehatan rakyat. Perkembangan terus berjalan dan pada masa Raffles di sana ketika sekutu kalah digantikan dengan perang, keperawatan mengalami kemunduran karena tenaga terdidik diganti menjadi tenaga tidak terdidik. Setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1962, perawatan mengalami perkembangan. Bentuk kegiatan berorientasi pada keterampilan prosedur. Tahun 1965 berdiri Sekolah Juru Kesehatan atau SDK, dan juga pada tahun 1962 ini juga berdiri Akper bersamaan dengan berdirinya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada periode 1963 sampai 1982 perkembangan keperawatan mulai berkembang. Tahun 1983 sampai dengan sekarang mulai bangkit keperawatan sebagai profesi. Seiring dengan terbentuknya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, berdiri pula rumah sakit yang lain. Bersamaan dengan itu rumah sakit mendirikan juga sekolah-sekolah, sehingga banyak sekali perkembangan pendidikan keperawatan di sana. Dan di sana keperawatan mengalami maju mundur sampai dengan tahun 1992. Tanggal 17 April lahir organisasi profesi yang bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Jakarta. Pendidikan keperawatan semakin berkembang dan terus berkembang dengan pesat. Pada tahun 1985 resmi dibuka pendidikan S1 keperawatan dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa UI merupakan perguruan tinggi keperawatan pertama di Indonesia. Sejak lahir itulah maka PSIK UI telah berhasil menghasilkan tenaga perawat pada tingkat sarjana, dan pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang tenaga keperawatan sebagai suatu profesi. Pada 15 November 1995 PSIK didirikan menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia. Pelayanan yang diberikan dengan kriteria standar praktis, kemudian mulai mengikuti kode etik praktik keperawatan profesional, kemudian juga diiringi dengan pengetahuan sosial, tingkah laku, ilmu biologi, fisiologi, teori keperawatan. Teori keperawatan diberikan berupa perlindungan, promosi, dan optimalisasi kesehatan. Berikut ini rujukan yang dapat Anda gunakan untuk mempelajari perkembangan sejarah keperawatan Indonesia. Banyak sekali hal yang bisa digali dari sejarah keperawatan Indonesia. Demikian penjelasan kami tentang sejarah keperawatan di Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Kesarjana Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan bahasan topik yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.